Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat, sudah sarapan, alhamdulillah. Ini sudah siap untuk menerima pembelajaran pagi hari ini ya. Siap, Bapak. Oke, kita jumpa lagi. Kita pembelajaran hari ini. Sebelumnya sebentar saya cek untuk ya sepertinya hadir semua hari ini. Hanya satu ini mungkin Agus yang hari ini mungkin tadi saya dapat informasi dari wali kelasnya berhalangan karena sakit. Nanti minta tolong nanti sekretaris bisa mencatat di jurnal kelas itu. Minta tolong nanti. Ya. Sebelum kita mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, saya tahu tadi pagi kalian sudah berdoa, tapi untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini bisa lancar, mari kita bersama-sama membaca basmalah biar nanti tidak ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Mari saya antarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kita hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia dan pada pertemuan kemarin kalian sudah bertemu dengan saya, alhamdulillah, dan pokok pembahasannya kita berlanjut. Kalau kemarin kita sudah belajar cerpen. Masih ingat semua kita cerpen yang hari pertemuan pertama mempelajari apa? Definisinya. Definisi, ya pengertian ya. Pengertian cerpen, pinter Siska. Dan ada kemarin ada unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen, ya, masih ingat semua ya, intrinsik ya benar, intrinsik. Ingat sih, intrinsik itu apa saja? Ada tema, latar, sudut pandang latar. Sudah cerdas semua. Berarti yang kita belajar yang pertemuan kemarin luar biasa, berarti masih ingat semua. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita berlanjut untuk mempelajari struktur teks cerpen dan aspek kebahasaan. Gitu anak-anak ya. Sebenarnya cerpen itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Kalau sebenarnya kalian mau kreatif, mau menuliskan, mau membuat cerpen, mungkin dari hari ini sebelum kalian berangkat sekolah itu juga bisa dijadikan cerpen. Misalkan minta coba Eka, coba ceritakan tadi Eka bangun tidur sampai sekolah tadi. Bangun tidur terus mandi, Pak. Kayak gue kan. Biasa kayak lagu. Ya memang Pak, setelah mandi sampai Pak, pendahuluannya jangan terlalu banyak pendahuluannya. Ya, PPT-nya ditampilkan, kemudian pendahuluannya salam, bismillah, prasani, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian kaitan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari siswa, motivasi, langsung ke inti. Nanti sama saja hasilnya dengan Pak Ardi. Oh iya, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebuah cerita dari Eka bangun tidur sampai sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan perlihatkan sebuah cerpen. Nanti kalian bisa baca dulu contoh sebuah cerpen. Nah, ini. Sebentar, saya share screen dulu. Bisa dilihat, anak-anak? Sudah, Bapak. Nah, saya minta tolong coba Fitri dibacakan paragraf pertama. Itu yang paragraf pertama. Pagi hari adalah waktu semua orang sibuk untuk pergi sekolah dan bekerja. Namun, berbeda denganku yang masih duduk santai sambil menonton TV. Hari ini jadwal kuliahku siang, sehingga aku bisa bersantai terlebih dahulu. Saat sedang asyik menonton TV, ada notifikasi dari grup
jika ada penilangan di dekat kampus. Namun aku tidak menanggapinya terlalu serius. Karena aku pikir jika penilangan hanya dilakukan pada pagi hari saja. Sudah, Bapak. Oh ya, terima kasih. Sudah. Nah, ini sampai di paragraf terakhir. Ini adalah salah satu contoh cerpen. Nah, oh ya anak-anak, coba bukunya, buku paket sama LKPD-nya boleh dikeluarkan. Nanti karena kita mempelajari struktur teks, nanti sambil saya jelaskan, sambil anak-anak bisa membaca yang ada di buku paket. Gitu ya. Nah, karena kemarin kalian sudah saya suruh baca untuk yang struktur teks cerpen, coba sudah ada yang baca buku paket apa saja sih struktur cerpen itu? Ada yang sudah tahu? Kita meraba-raba dulu sebelum nanti saya sampaikan. Belum, sudah ada Pak. kah? Belum sama sekali ya. Belum. Berarti kalian tidak membaca di rumah tentang apa namanya materi struktur teks dan aspek kebahasaan cerpen. Oke, kalau memang belum, saya jelaskan. Nah, saya tampilkan sebuah video yang nantinya silakan kalian perhatikan struktur teks yang ada pada cerpen. Sebentar. Di dalam teksnya bahwa penulis. Nah, sebentar. Silakan nanti diperhatikan anak-anak ya. Apa saja sih struktur teks cerpen itu? Sudah bisa dilihat? Silakan Akan mulai diperhatikan. memperkenalkan tokoh di dalam cerita ataupun karakternya atau penokohan, serta memperkenalkan latar atau settingnya, baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Mari Nah, perhatikan yang pertama, contoh orientasi. Ini ada orientasi contohnya. berikut ini. Nah, di paragraf pertama dimulai dengan memperkenalkan nama tokoh. Tokohnya itu yaitu Davi. Nah, di kalimat berikutnya dijelaskan juga Davi ini adalah anak orang kaya. Kemudian dia juga diberitahu bahwa anaknya pendiam dan jutek, sehingga dia tidak memiliki sahabat yang pertama ataupun orientasi. teman. Kemudian kita beranjak ke paragraf yang kedua. Berikutnya kita Yang kedua akan adalah rangkaian melihat peristiwa. yang namanya struktur yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Nah, namanya saja peristiwa berarti sudah dimulai kejadian awal. Ada rangkaian-rangkaiannya di awal ya. Nah, peristiwa inilah yang dialami tokoh setelah orientasi selesai. Kita perhatikan contohnya. Di paragraf pertama, kalian jangan bingung ya, loh ini kan juga ada memperkenalkan diri. Namun di paragraf pertama ini mau menjelaskan adanya kejadian yang dialami, yaitu waktu itu ada orang mendekati saya. Saya ini adalah tokoh Davi tadi. Berarti sudah mulai ada peristiwa yang terjadi, yaitu ada orang yang mendekati Davi, namanya si Alif. Nah, si Alif ini anak yang kurang mampu, namun dia termasuk orang yang gampang berteman dengan siapa saja. Tasi Nah, yang selesai. berikutnya adalah komplikasi. Struktur yang ketiga ada namanya komplikasi. Nah, komplikasi ini artinya masalah. Nah, cerita itu atau cerpen itu setelah ada rangkaian peristiwa, maka ceritanya bergerak mau menuju masalah ataupun nantinya sampai ke puncak masalah. Nah, intinya di komplikasi ini ada masalah nantinya yang akan dihadapi tokoh di dalam cerita. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Di paragraf yang pertama, di contoh komplikasi, ini masih cerita si Alif dan Davi tadi ya. Nah, selang seminggu setelah itu, penyakit bapaknya kambuh lagi dan kian parah.
pada akhirnya Bapak Alif meninggal dunia. Nah, di sini mulai ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan tokoh si Alif, yaitu bapaknya Nah, dan yang meninggal terakhir dunia. adalah Ada namanya resolusi. Ini adalah resolusi. bagian terakhir. Nah, setelah ada masalah sampai masalah itu memuncak, maka penulis akan menghadirkan solusi dari masalah yang dihadapi tokoh tersebut. Perhatikan contoh resolusi berikut ini. Pada sore hari aku datang ke rumah Alif. Nah, si aku ini adalah si Davi tadi ya. Dan si Davi ini menawarkan pekerjaan padanya. Nah, pada komplikasi tadi kan kita melihat dia mengalami masalah dalam hal ekonomi karena harus menjadi tulang punggung setelah ayahnya meninggal kan. Nah, resolusi ini diberikan oleh si Davi. Davi menawarkan pekerjaan kepada Alif setelah Nah, si Davi itulah yang dinamakan struktur teks cerpen. Seperti yang kalian tadi lihat. Coba, ada berapa tadi struktur teks cerpen? Coba. 4, Pak. Siapa tadi? Sani, ada 4. Coba sebutkan, Sani. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi, Pak. Ya, benar sekali. Berarti Sani benar-benar melihat dan menonton dengan cermat. Ya, saya jelaskan sedikit. Apa sih orientasi itu? Orientasi itu adalah perkenalan atau pengenalan si tokoh dan latarnya. Nah, kita kembali sebentar kita kembali ke ini. Nah, ini yang dinamakan orientasi dari cerpen yang dibaca oleh Fitri tadi. Pengenalan tokohnya, yaitu latar tempatnya di mana, dan di situ ada penjelasan di bagaimana suasana yang terjadi. Ini yang dimaksud orientasi. Terus setelah orientasi ada rangkaian peristiwa. Ini dari contoh cerpen yang berjudul Tertilang tadi ya anak-anak ya. Rangkaian peristiwa itu adalah jalan sebuah cerita yang kita menuju ke bagian menuju komplikasi atau permasalahan. Ini diceritakan beberapa suasana, beberapa peristiwa yang nantinya bisa menjadi pemicu sebuah konflik atau komplikasi. Nah, di tahapan berikutnya ada yang namanya komplikasi. Komplikasi atau permasalahan. Kalau di cerpen Tertilang ini permasalahannya adalah tokoh aku yang kena tilang oleh Pak Polisi karena tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM-nya. Jadi tokoh aku pada kasus ini terpaksa ditilang. Nah, setelah komplikasi ada yang namanya resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah agar permasalahan yang berada di komplikasi tadi bisa diselesaikan. Gitu anak-anak. Jadi penyelesaian apa? Karena si aku tadi tidak membawa STNK dan SIM, jadi ditilang. Setelah ditilang apa? Si aku ini membayar denda dan mengambil STNK. Jadi semua bisa terselesaikan. Begitu anak-anak. Nah, sampai di sini. Mohon maaf, ada bel tadi. Oke, saya lanjutkan anak-anak. Nah, karena kita pada materi ini mempelajari mengenai struktur dan aspek kebahasaan, jadi kalau struktur ini sudah disampaikan oleh Sani tadi ada orientasi, rangkaian peristiwa, dan komplikasi, dan juga diakhiri dengan resolusi. Dan sekarang kita coba lihat aspek kebahasaannya dari teks cerpen tersebut. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan video yang akan saya perlihatkan pada anak-anak. Oke, sebentar. Ya.
lanjutan materi kelas 9 pada video setelahkan posisi pengarang di dalam. Nah, disimak baik-baik anak-anak ya, biar nanti seperti Sani tadi bisa memperhatikan. Oke, silakan coba di cerita. lihat. Jadi, sudut pandang ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan, dan paling banyak muncul ya. Dan sudut pandang ini dapat kamu perhatikan dari tokoh ceritanya. Nah, tokohnya itu menggunakan namakah, menggunakan kata saya kah? Nah, di dalam contoh, Dita adalah seorang anak yang penakut. Nah, dapat kita perhatikan bahwa tokohnya menggunakan nama orang, yaitu Dita. Jadi, sudut pandang penceritanya adalah sudut pandang orang ketiga. Itu yang pertama adalah sudut pandang Kebahasaan pengarang. cerpen yang kedua, bahwa di dalam cerpen itu terdapat dialog. Dialog di sini bukan seperti dialog-dialog yang kita temukan dalam naskah drama ya. Saja dibuat di dalam paragraf berupa kalimat-kalimat langsung. Contohnya, nah, saat kami menelusuri hutan, tiba-tiba terdengar suara yang berteriak, "Jangan ke sana!" Nah, di situ ada penggunaan dialog. Jangan ke sana. Nah, itu merupakan kalimat langsung yang digunakan di dalam teks cerita pendek. Jadi, dialog itu bergabung dengan paragraf-paragrafnya ya. Kemudian, aspek yang ketiga bahwa di dalam cerpen itu menggunakan kata ekspresif, membisu, kemudian kata keras, membatu, pohon dibuat beringin, bersuara itu mengaum. Jadi dia lebih ekspresif. Jadi ada kesan dramatis dalam ceritanya. Nah, yang selanjutnya Aspek adalah yang keempat adalah adanya kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif ini merupakan kalimat yang menggambarkan sesuatu. Jadi kalimat deskriptif ini digunakan menggambarkan latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, kemudian latar suasana. Selain latar juga menggambarkan karakter-karakter tokoh agar lebih jelas lagi. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Di dalam contoh ada kalimat deskriptifnya. Kalimat deskriptif di situ menggambarkan latar tempat. Mari perhatikan. Di depannya ada kolam ikan, berarti dia menceritakan mau menggambarkan kepada kita tempat tersebut, bahwa tempat itu ada kolam ikan. Kemudian bahwa biasa duduk di sana. Itulah kalimat deskriptif ya. Kalimat penggunaan majas ini ada beberapa majas yang paling sering digunakan dalam cerpen. Contohnya, pertama, majas simile. Simile atau majas perumpamaan. Ini majas yang biasanya membandingkan sesuatu hal dengan menggunakan kata bagai, bagaikan, seperti. Contoh, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel. Nah, ada dibandingkan si burung itu terbang bebas itu dibandingkan bagai batu yang lepas dari ketapelnya. Nah, itulah simile ya. Kemudian yang kedua ada majas metafora. Metafora ini juga personifikasi. Majas ini sangat sering digunakan. Personifikasi, kemudian hembusan angin membelai wajahku. Tidak akan mungkin angin itu memiliki tangan untuk membelai wajah kita. Namun itulah hebatnya majas. Agar sesuatu yang mau kita ceritakan lebih dramatis lagi. Majas yang sering digunakan yang keempat adalah hiperbola. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan sesuatu agar kesannya lebih wow ya. Nah, itulah aspek kebahasaan yang ada pada teks cerpen. Ada berapa tadi? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Angkat tangan. Siapa? Ayo.
Siska, ada berapa tadi Siska? Yang saya ingat ada kalimat deskriptif. Ya, kalimat deskriptif, benar. Terus? Terus, ya oke, kalimat deskriptif 1. Ada yang mau menambahkan? Pandang. Sudut pandang, oke, sudut pandang. Tadi siapa? Sani, oke, Sani. Sudut pandang pengarang. Yang berikutnya ada? Tokoh atau penokohan? Tokoh ekspresif, bukan Fitri. Kalau penokohan itu nanti adanya di unsur pembangun atau unsur intrinsik, gitu. Iya, Pak. Penggunaan Nah, majas, Majas, Pak. ada majas, ya benar Arga, majas. Nah, yang pertama saya ulangi lagi, yang pertama adalah tadi ada sudut pandang pengarang. Itu adalah penggunaan kata aku, dia, itu kalau tunggal, kalau jamak bisa mereka atau kami. Yang kedua adalah dialog. Dialog maksudnya adalah dalam sebuah cerpen itu pasti disisipi dengan dialog. Nah, bisa diperhatikan itu contohnya. Oke. Setelah dialog ada ekspresif. Kata ekspresif itu menggambarkan ekspresi pada si tokoh. Dan yang kedua adalah deskriptif. Kalimat deskriptif itu biasanya menggambarkan sebuah latar. Oh, mendeskripsikan latar itu dengan suasana yang sejuk, indah, itu deskriptif. Dan terakhir adalah majas. Nah, seperti yang kita lihat bersama-sama dari aspek kebahasaan dari cerpen berjudul Tertilang tadi, kata ganti orangnya. Saat sudah siang, aku siap-siap bergegas menuju kampus. Nah, kata ganti aku itu berarti kata ganti orang pertama. Dan dialog. Selamat siang, Mbak. Boleh tunjukkan STNK dan SIM-nya? Nah, ini merupakan percakapan atau dialog. Terus, yang kalimat deskriptif, pagi hari adalah waktu yang semua orang sibuk untuk pergi dan sekolah dan bekerja. Nah, ini ada kata adalah itu untuk mendeskripsikan keadaan yang ada di situ. Yang berikutnya adalah majas. Aku pun diam 1000 bahasa karena takut. Nah, diam 1000 bahasa. Ada yang masih ingat majas semuanya? Ada yang masih ingat majas? Ingat, Masih, Pak. Kalau tadi aku pun diam 1000 bahasa tadi termasuk majas apa? Hiperbola, Pak. Hiperbola. Hiperbola. Namanya saja hiperbola. Hiper itu berarti kalau dalam dari ya berlebihan atau melebihan. Nah, oke. Sampai sini kita sudah pelajari mengenai struktur dan aspek kebahasaan. Sebelum saya lanjutkan mengenai saya buat tugas dan kelompok, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Nanti saya buat kelompok dan nanti silakan kalian mengerjakan sebuah tugas dari saya. Oke, karena ini belum dibagi kelompok ya. Belum dibagi kelompok, saya minta tolong bisa berdiri ya. Kita biar kalian kita goyang-goyang dulu semuanya. Goyang apa, Pak? Nah, nanti kalian udah berdiri ya. Sudah. Sudah, Pak. Nanti kita goyang-goyang semuanya. Oke, kita goyang-goyang. Nanti ada aturannya, tidak hanya sekedar goyang. Oke ya. Nanti setelah saya mainkan sebuah musik yang sangat enak, nanti kalian berjalan beriringan. Nanti silakan membentuk, kalau musiknya berhenti, membentuk kelompok yang isinya adalah 3 orang. Oke, bisa? Iya, Pak. Bisa, Pak. Siap, Pak. Nanti kalau sudah musik saya hentikan, nanti silakan kalian bergabung 3 orang. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya mainkan musiknya dulu. Oke, siap? Siap. Oke, silakan bergerak. Itu yang malu-malu. Apes.
Oke, berhenti. Oke, berhenti ya. Oke, sudah mendapatkan kelompok masing-masing? Sudah, Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah tiga, Arga, Sani, Fitri, terus Dian, Eka, Ardi, terus Ratna, Silvi, dan Ulil. Pas, tiga. Oke, pas sekali. Nah, kalian ngapain? Nah, saya ada sebuah contoh cerpen. Jadi silakan kalian amati dan juga nanti kalian kerjakan yang namanya itu apa namanya? Perhatikan nanti, silakan kalian cari strukturnya dan kalian cari unsur kebahasaannya. Oke, saya share dulu. Nah, Nanti nomornya, Mbak. oke, silakan mulai mengerjakan. Ini adalah teks cerpennya. Nanti silakan kalian amati seperti ini. Oke ya, anak-anak. Ya, Pak. Silakan bekerja kelompok, karena ini tugas kelompok ya dikerjakan secara berkelompok. Gitu. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, 10 menit berakhir. 10 menit berakhir. Nah, kira-kira tadi kelompok 1 silakan mempresentasikan. Sebentar. Kelompok 1 silakan. Yang masuk dalam orientasi tadi paragraf berapakah kelompok 1 yang dihuni oleh Arga dan Sani dan kawan-kawannya? Nih, Yang sahabat, yang masuk orientasi paragraf berapa? paragraf 1, Pak. 1. Paragraf 1. Ya, Satu. Sarah dari Rini. pengenalan tokoh. Terus yang rangkaian peristiwa ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 2. Dua, Pak. 2. Terus sekarang gantian kelompoknya Ulil. Yang masuk dalam komplikasi kelompok berapa? Paragraf berapa, maaf? 3 berarti, Pak. 3, benar. Dan yang masuk dalam resolusi berarti ada di 4. 4. tepat sekali. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1, kelompok 3. Nah, sekarang pada aspek kebahasaannya. Nah, ada dialogkah di sini? Ada. Nah, ini ya contoh Ada dialognya. ucap Rini. Ucap Rini. Adakah yang bermajas di sini? Ini coba dilihat di paragraf terakhir. Ya, tidak terasa mentari pun tenggelam dan Ya, itu mereka majas berdua. juga. Itu majas personifikasi. Fikasi. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, kita sudah mempelajari hari ini, kira-kira masih ada yang ditanyakan mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen? Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Sudah, Pak. Sudah, Papa. Sudah jelas, insya Allah. Kita sudah mempelajari dengan cara kita mempelajari menulis teks cerpen. Cerpen, cerita pendek. Salah satu dari kalian merefleksikan. Kita menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa sih yang sudah kita dapat hari ini? Coba minta tolong siapa ya? Ulil, coba direfleksikan apa yang kita dapat hari ini. Wah, Ulil tidur itu. Ulil tidur mesti. Ngantuk, Pak, tadi Iya, malam Pak. main game. Ulil tidur pasti ya. Main game, Pak, di malam.
Ya, coba kita refleksikan apa yang Ulil dapat dari pembelajaran hari ini kira-kira. Kita bisa mengetahui struktur dan unsur cerpen, Pak. Ya, benar. Struktur dan Cerpen. aspek kebahasaan. Aspek yang kebahasaan. Aspek kebahasaan, benar Fitri, aspek kebahasaan luar Ya, biasa. saya nggak Jadi, mendengar, paham loh, Pak. Dihapus dulu lah. ya saya tadi memperhatikan kamu di belakang tidur, tapi tidak saya bangunin. Soalnya Ya, paham. jadi anak-anak, kita sudah mempelajari mengenai struktur teks cerpen. Yang pertama tadi ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Dan yang kedua adalah aspek kebahasaan. Tadi apa? Ada sudut pandang, ada majas, ada kata ekspresif, ada dialog, ada kalimat deskriptif. Oke, jadi seperti itu anak. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita sudah bisa mengembangkan kerangka cerpen dan membuat sebuah cerpen yang menarik. Gitu ya anak-anak ya? Iya, Bapak. Ya. Karena tadi kita sudah mengawali dengan basmalah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Mari Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu Sawitri untuk memberikan masukan.